Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Jabung Timur, Ibu Jumsina SPD. Yang terhormat Ibu Romlahwati SPD. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh dosen yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua MGMP IPA Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ibu Romlahwati SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Bu Jumsina SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim pengabdian masyarakat LPPM Universitas Jambi 2023 yang ditugaskan ke Tanjung Jabung Timur. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru IPA dan guru matematika SMP se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan anak-anak kami mahasiswa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa juga akhirnya berkumpul walaupun terlambat dalam rangka kegiatan pengabdian kami kepada masyarakat dari Universitas Jambi untuk sedikit membagi apa yang kami punya dengan harapan bisa lebih menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita untuk bisa bermitra, berkumpul, bersaling sharing seperti pada saat ini. Sebagaimana biasanya di setiap tahunnya kami dari perguruan tinggi harus melaksanakan 3 Dharma, Tridharma perguruan tinggi. Selain mengajar dan penelitian, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau di ekonomi mungkin ke perusahaan atau ke masyarakat di desa. Kemudian terima kasih kepada Bu Ketua MGMP yang sudah berkenan menjadwalkan kegiatan kita pada hari ini. Nah, kami mungkin akan sedikit sesuai dengan judul itu, tetapi tidak berpanjang-panjang. Saya akan menyampaikan selayang nanti setelah kita pembukaan ini, lalu langsung Bapak Ibu yang membawa laptop dibantu anak-anak kami, nanti kita coba instalkan, kita coba latihannya langsung sambil diarahkan oleh Ibu Bunga dan kawan-kawannya nih, Bu Safida Rozi dan Bu Serli. Nah, itu barangkali dari saya. Nah, selebihnya tentu saja kami sangat meminta maaf dengan keterlambatan kami dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Itu saja, dengan harapan kehadiran kami di sini walaupun hanya secuil tentu ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi menjelang siang ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur ini. Terima kasih pula kepada Ibu ya yang sudah bersedia, Ibu Kepala Sekolah
untuk jadi tuan rumah pada hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita rekan-rekan majelis guru ke depannya, dari hasil pemaparan Bapak dan Ibu dosen nanti ya. Puji syukur kita panjatkan, selawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menjadi serba berilmu pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu dosen Unja, yaitu Ibu Dr. Anda Zurweni MSI, yang saya hormati Pak Apan dan dosen-dosen lainnya yang namanya ya belum dikenal ya. Nanti mudah-mudahan kita kenalan Bu ya. Masih muda-muda ya. Iya, masih muda-muda, masih semangat. Alhamdulillah juga kita panjatkan hari ini kita bisa bertemu di sini ya kan, dengan ibu-ibu ini. Kami dari rekan-rekan MGMP IPA Bu sangat membutuhkan ilmu-ilmu, transferan ilmu dari ibu dosen supaya kedepannya bisa kami terapkan ke sekolah-sekolah kami masing-masing. Dan kami di sini MGMP IPA dan matematika ini biasanya mengadakan pertemuan 1 bulan sekali Bu. Kemarin kami bersandar di Tanoto Convention dan ya mereka yang biayai pertemuan kami, dan kadang dari dinas, kadang kami mandiri gitu ya kan. Jadi di acara MGMP inilah kami bertukar pikiran, berkolaborasi dan menambah ilmu pengetahuan kami di dunia pendidikan Bu. Dan kami kembali ke SMP masing-masing membawa ilmu itu untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Terus terang kami di kurikulum Merdeka ini masih sangat-sangat belum paham sedetail-detailnya. Masih bingung kami Bu di kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau ada dosen yang mengadakan atau Unja atau apa yang mengadakan pertemuan seperti ini ya kan Bu, pengabdian seperti ini, kami senang karena dari situlah nanti akan menambah ilmu-ilmu kami sesama rekan-rekan majelis guru ini. Ya, sekarang ini kan kalau kami itu ikut-ikut pelatihan itu, kalau dulu sering sekali ya Bu Jum ya, kalau dulu ya di hotel mana pindah-pindah, dan pertemuan itu secara langsung dan tatap muka. Nah sekarang kami minim itu Bu, kami jarang dapat lagi untuk pelatihan untuk tatap muka. Kami itu dapat pelatihannya lewat online. Nah yang kami butuhkan itu kan ilmu, bukannya sertifikat. Sebenarnya sertifikat untuk naik pangkat aja. Nah sekarang nggak butuh lagi naik pangkat pakai itu ya kan. Nah yang kami, kalau dari dulu itu kan ada program dari Petro Cina Bu, itu yang dapatnya kami ilmu 10 hari kami taruh di Abadi ya Bu ya juga, memang dapatnya kami ilmunya, dan bersambung lagi teknik 2 di sana, langsung kami turun lagi. Kebetulan waktu itu kita itu diturunkan di SMP 5 dan saya berapa ada guru model termasuk saya itu terjun langsung bagaimana dekat rumah itu 60 orang. Nah ini ada 35 orang. Alhamdulillahnya. Nah mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat dan dapat kami terapkan ke sekolah kami masing-masing. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tu'minu biha min jami'il akhlaqi wal afat. Wa tanzilna biha jami'al khairat wa tudhilna biha min jami'il syarriat. Wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha al-khairat. Ijal khairat ijal hayat wa ba'd al-mabat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir.
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتنكسرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمك وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرة الموت ونجاة من النار ونفع عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun waktunya sudah sangat mepet, tetapi kita tetap harus sampai materinya. Nanti sambil jalan, kalau ada yang ditanyakan, silakan kita dialog interaktif. Seharusnya begitu, lalu dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi Jaspi itu oleh tim yang di belakang, karena beliau yang dari statistik Bu Bunga. Hari ini adalah sebenarnya tim kami akan menyampaikan tentang penggunaan aplikasi Jaspi, modul based machine learning dan model case based learning. Kalau di kitanya itu pembelajaran berbasis kasus. Nah, kan kita kemarin pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu yang akan disampaikan. Diharapkan bisa mendukung, menggiring, membantu, menambah wawasan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, karena suka atau tidak suka kita akan sampai di situ. Nah, mungkin sudah banyak yang memulai. Saya yakin Bapak Ibu semangat semua, seperti Pak Putra itu dia sudah banyak banget sertifikatnya tuh tentang Merdeka Belajar. Nah, jadi memang Merdeka Belajar ini lahir ketika kita berada di era industri 4.0, tidak revolusi lagi, sudah industri 4.0, society 5.0. Nah, orang akan mengurangi volume manusia untuk bekerja dengan menggantikannya dengan robot. Nah, katanya seperti itu, tapi kendalinya tetap di kita. Nah, kita seperti apa kalau mencerdaskan anak bangsa? Tentu saja kita harus mengembangkan kreativitas kita dengan berinovasi. Nah, ini Jaspi ini adalah software statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mentransformasi data dengan mudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kebutuhan kita di PTK seperti apa? Kalau Bapak Ibu dari matematika, IPA juga kan seperti itu. Ada yang membutuhkan kalau data kami begini seperti apa, nanti Bapak Ibu silakan ditanya langsung aja sambil nanti anak-anak kami mahasiswa akan membantu menginstalkan di laptopnya. Langsung kita dicobakan itu. Nah, itu yang akan disampaikan oleh Bu Bunga nanti. Nah, saya akan mencoba memberikan case based learning. Kalau Bapak Ibu familiar dengan project based dengan PBL, case based juga sudah diterapkan. Apa beda case based dengan CBL dengan PBL? Ada bedanya. Kemudian menggunakan model pembelajaran tidak terlepas dari teknologi pembelajaran. Nah, ini adalah tuntutan pembelajaran abad 21 bahwa kita harus melek literasi data. Sudah semua, kita apa-apa tanya ke Mbak Google, mau makan, beli, buka aplikasi, ya kan? Jadi itu sudah. Kemudian teknologi, kita diharapkan bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin, mengambil di belajar.id mau virtual lab, matematik juga punya virtual lab di bank datanya, ada tinggal digunakan di belajar.id itu semua sudah punya akun. Saya itu guru tentu saja sudah memanfaatkan, apalagi IPA banyak lab virtualnya, videonya apa saja ada di situ, modul bank datanya ada tinggal digunakan di belajar.id itu semua sudah punya akun. Saya itu guru tentu saja sudah memanfaatkan, apalagi IPA banyak lab virtualnya, videonya apa saja ada di situ, modul dan segala macamnya. Nah, kemudian kita
diharapkan menggiring peserta didik itu selain mengikuti kurikuler di kelas, co-kurikuler juga, ekstrakurikuler juga, supaya soft skill-nya terkembangkan dengan baik. Nah, itu makanya model pembelajaran yang lebih disarankan adalah model. Nah, bedanya antara dua itu PBL dengan CBL berbasis kasus. Kalau kasus yang harus ditangani anak di siswa, kita sudah memberikan materi terlebih dahulu. Materi sudah dikuasai terlebih dahulu, baru kita berikan kasus untuk diselesaikan mereka. Nah, bisa juga untuk BJBR kita apa yang bisa dientrepreneukan, biji karet, limbah biji karet bisa bikin nugget misalnya. Nah, tapi itu menjadi proyek yang berkaitan dengan materi apa di IPA, SMP, di matematika. Nah, seperti itu nanti bisa diinginkan, nanti saya akan berikan aja ini. Nah, kemudian kalau kita sering mendengar 4C itu sekarang sudah harus ditambah karena kita di era digital, kita sudah harus menambah dengan 2C lagi, jadi 6C. Tambahnya adalah yang di bawah itu logika komputasinya dan comparison, kenyamanan. Jadi kita gurunya harus nyaman membelajarkan di Merdeka ini, anak-anak juga harus nyaman, jangan anak-anak menggunakan aplikasi atau kita merasa tertekan. Tidak boleh begitu. Itu yang diharapkan, sehingga 4C itu jadi 6C ditambah 2C lagi. Logika komputasi logik dengan comparison. Kalau yang lain itu memang sudah ada dari 2010 di pembelajaran abad 21 sudah dituntut seperti itu. Nah, 2020 kemarin ditambah 2 lagi komputasional logik. Nah, kita sebagai guru apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus merdeka juga mengajar gitu, bukan hanya siswanya aja yang merdeka belajar, kita merdeka mengajar supaya menjadi guru penggerak di sekolah penggerak, kan seperti itu. Sudah beberapa SMP 1 sudah sekolah penggerak belum? Belum ada? Masa ini? Masa ini? Kuliahnya ada ya. Nah, jadi mungkin bukan gini pemerataan apa ya, bertahap, mungkin akan sampai ke sini. Tentu saja sebenarnya merdeka belajar itu apakah seenak-enaknya belajar gitu, anak-anak mahasiswa gitu. Kami jadi bebas kemana enggak? Merdekanya merdeka berpikir sebenarnya, cara berpikirnya dibuat lebih merdeka gitu, dipancing dengan segala macam. Makanya guru harus membuat namanya bukan LPP modul tapi RPP di atasnya. Lalu modulnya ada perangkat pembelajarannya sampai ke evaluasinya harus sesiap-siapnya seperti itu. Dinamakanlah itu modul RPP itu kan gitu. Tapi sebenarnya RPP yang ringkas itu tetap ada kegiatan awal, ada profil di atas, ada kegiatan inti, penutup, lalu ada refleksi, ada instrumennya, suruh buat langsung ada kuncinya di belakang. Nah, itulah Merdeka Belajar itu sebenarnya bagus ketika semua fasilitas terpenuhi. Sebenarnya itu bisa tidak terlalu menjadi beban. Awal aja kita sekali buat bertahun-tahun ke depan, 5 tahun ke depan masih bisa dipakai. Cuman karena sekali banyak bikinnya rasanya berat banget gitu. Bikin metode apa, medianya juga harus ada. Kalau medianya video kita bisa download di apa namanya, di belajar.id. Nah, kalau game mungkin ada juga di situ. Atau kita punya ide sendiri buat, atau video kita sendiri yang kita buatkan untuk anak-anak. Nah, tadi Ibu apa tuh lagi melakukan apa, bisa juga gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi yang diharapkan di Merdeka Belajar itu adalah merdeka berpikirnya, lateral thinkingnya, berpikirnya yang diminta merdeka. Kalau belajarnya tetap dalam koridor pedagogik, psikologi, dan ilmu-ilmu membelajarkan yang lain tetap harus ada, baik online maupun offline. Itu tetap harus ada, tidak boleh lari dari nilai-nilai pedagogiknya. Itu harus tetap ada. Nah, ini tentu saja sudah Bapak Ibu sudah dapat ini di online Zoom materinya. Nanti bisa akan saya berikan. Nah, sekolah penggerak itu sebenarnya adalah itu tadi yang CP itu, berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Nah,
dengan profil mewujudkan profil Pancasila di atas berkarakter bagus, dia kreatif, bernalar kritis, ya kan? Itu yang diharapkan sekolah penggerak. Nah, gurunya bagus, unggul, kepala sekolahnya juga unggul gitu. Jadi sama-sama bekerja membaguskan pendidikan di jenjang tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun saja ini main lovely dokter yang anak ketua saya nih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Berhubung sudah pukul 12, jadi mungkin sebagian Bapak Ibu sedang dalam proses penginstalan software JASP-nya. Dan di sini software JASP ini kelebihannya software yang open source, jadi softwarenya tidak perlu tidak berbayar seperti SPSS dan halal gitu. Jadi maksudnya langsung bisa kita dapatkan source-nya itu dari webnya. Dan kelebihan JASP juga semua menu fitur yang ada di SPSS itu juga dia punya, dan bahkan lebih lengkap lagi. Serta ketika kita buat artikel Bapak Ibu, misalkan PTK, itu tabelnya sudah berbentuk tabel baku. Itu kelebihan outputnya. Kalau nggak terlalu banyak gaya juga, kalau pas kita copy paste, itu copy paste gitu ya, langsung ke hasil yang diharapkan oleh ketentuan karya tulis ilmiah gitu. Nah di sini kenapa di sini muncul klik to get latest version, karena saya masih versi lama. Untuk menunya sendiri kita cobakan misalkan latihan ini cepat-cepat aja Bapak Ibu, mohon maaf ya karena waktu ya. Sebenarnya saya mau kalau ngobrol di ASP saya mau sampai sore, sampai malam juga mau, tapi masalahnya ini kan kita ada keterbatasan waktu. Nah ini misalkan kita punya data seperti ini. Nah ini bisa diganti nama dengan mata pelajaran apa 1, 2 sampai 11. Ini ada kami kan mahasiswa nih. Kalau di Bapak Ibu berarti NIS, NIS. Nanti setelah nah ini kita cek dulu Bapak Ibu, yang paling penting kalau di SPSS kan ada di variabel view. Nah ini kalau kenapa dia seperti ini, karena dia berupa tulisan, jadi masuknya ke nominal ya. Kemudian ini udah benar scale ya, gambar penggaris scale udah benar karena nilai. Kemudian di sini ada yang JSP-nya membaca bukan scale, maka kita ubah dulu jadi scale. Dan yang ini juga Bapak Ibu tinggal diklik aja di atas ini. Nah bagaimana cara kita mengentry data ke sini? Itu ada dua cara yang gampang, maksudnya ada beberapa cara sebenarnya. Kalau mau dari Excel itu bisa dalam bentuk Bapak Ibu ubah dulu bentuk filenya pas nge-save. Nah kemudian ketika sudah terbuka, contohnya ini kan ada data SPSS di sini. Saya contohkan ini kita save. Atau kita open ya. Di sini ada beberapa, ini saya contohkan, dia bisa membaca file SPSS. Kalau SPSS itu gampang ya. Bapak Ibu pasti sudah familiar juga untuk ini ya, untuk pengolahannya. Nah kita ambil source-nya komputer. Kemudian di sini kita cek yang file SPSS itu pasti terbaca oleh JASP. Nah ini contohnya. Ini kan SPSS ya Bapak Ibu, yang merah-merah gini. Nah terbaca oleh si JSP-nya. Jadi bisa kita buka misalkan data t-test per sampel. Jadi si JSP ini bisa membuka data itu. Oh ini masih data pertama, tunggu agak loading ya. Ini misalkan kita ada mencobakan sesuatu ke mahasiswa kita, ke siswa kita, peserta didik 10 ke 10 orang. Jadi ada nilai sebelum dan nilai sesudah. Tes post-test ya, sudah umum 2008. Maka di JSP juga ada menu untuk t-test di sini, t-test. Nah, seperti saya sampaikan tadi ada klasikal dan Bayesian. Nah, yang klasikal ini itu yang digunakan oleh SPSS Bapak Ibu. Nah, SPSS nggak punya nih Bayesian. Bayesian ini yang dewasa ini lebih diakui statistikanya gitu. Kalau yang klasikal itu ada pro kontra. Nah, tapi karena kita masih dalam taraf di Indonesia belum sepenuhnya pindah ke Bayesian, maka kita masih pakai ya. Bisa kita mau bandingkan ada nggak perubahan sebelum dan sesudahnya. Kita klik back sample t-test sebelum sesudah, kita masukkan di sini. Nah kelebihannya si JSP ini dia bisa kita klik juga sekalian Wilcoxon Sign Rank. Jadi Wilcoxon ini kan statistika non parametrik Bapak Ibu ya. Kalau misalkan datanya tidak berdistribusi normal yang tadi sebenarnya nggak boleh pakai t-test.
Nah, ketika asumsi itu tidak terpenuhi, maka bisa pakai Wilcoxon find right ini, dan kita bisa klik semuanya di sini. Nah, hipotesisnya silahkan pilih apakah kita ingin pretest itu lebih dari post-test, atau pretest itu kurang dari post-test, atau kita pakai yang umum aja, uji dua pihak. Pretest itu tidak sama dengan post-test. Nah, di sini kita ada tambahan yang tidak ada di SPSS, yaitu rancode plot. Rancode different plotnya juga ada, kemudian plot self-nya juga ada. Kalau di SPSS nggak ada ya. Terus kita bisa langsung cek asumsi di sini. Kalau SPSS kan beda lagi menu cek normalitasnya, Bu ya. Ya, Ibu ini udah sering nulis. Harus pakai Kolmogorov-Smirnov, masuknya menu fitur lain lagi ya kan. Nah, ini langsung dicek di sini. Kemudian langsung muncul di sebelahnya hasilnya. Nah, ini kan cantik ya. Di SPSS nggak ada, Bapak Ibu. Kemudian ada yang sudah menginstal, Bapak Ibu. Ini masih loading, masih membuat ini. Nah, kalau kita mau copy, di sini jangan kita print screen, nanti akan blur. Tinggal kita ke yang mana ini, copy aja, copy dan masukkan ke Word. Dan hasilnya ini saya contohkan kenapa saya bilang tabel baku. Ini ya, tabel baku. Emang di sini berwarna, tapi pas kita kopas kayak gini, copy ke Word, itu dia akan menjadi ini tambahan aja, tapi bukan tema dari pengabdian sekarang ya, karena JSP ini sangat kaya sekali modulnya, termasuk untuk kalau yang terbaru itu ada peramalan khusus ya, peramalan forecasting. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Bagaimana ini kita udahan dulu dan sama atau udah atau mau dilanjutkan sedikit atau gimana? Saya kembalikan lagi kepada Ibu Suruni. Terima kasih, mohon maaf jika beberapa hal kurang berkenan dan terlalu singkat. Kita mau dicoba dulu, Bapak Ibu? Ya, kalau ada, saya langsung ke mejanya gitu. Ya, dengan berakhirnya paparan dari rekan-rekan pengabdian tentang aplikasi software CASP, berakhirlah pengabdian kami hari ini. Sekali lagi kami atas nama tim saya, Bu Noni, Pak Afan, Bu Isaura Sari, Bu Bunga, dan Bu Samsi Darasi, memohon maaf sekali lagi karena Bapak Ibu terlalu lama tersita waktunya. Kami tidak lupa memperbaiki jam itu, dan saya pikir sebentar sampai sini setengah jam gitu. Makanya di surat yang disampaikan tuh bikin 8.30. Jadi sekali lagi minta maaf dan terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Mau di Zoom, mau ke sini lagi, nanti akan ada waktunya. Semoga. Dan kami adalah orang yang senang berbagi. Jadi Bu, kami butuh punya. Tapi kalau sekarang kan banyak dibagikan apa ya, kalau sudah punya akun belajar itu kan sudah aman kan, sudah banyak yang bisa diambil dari situ. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik sehingga anak bisa terbelajarkan dengan tantangan Merdeka Belajar itu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam semangat untuk kita semua.